sini kami melakukan wawancara untuk penelitian kami yang berjudul Penerapan Sanksi oleh Uni Eropa terhadap Rusia, Progres, Tujuan, dan Evaluasi Dampak. Di sini kita memberikan 6 pertanyaan kepada Bapak A. Gunawan Wicaksono, Dit KSIA Amerok. Rusia menjadi tantangan strategis yang utama bagi Uni Eropa. Pada tanggal 24 Februari 2022 Rusia melakukan agresi militer terhadap Ukraina yang dipandang ilegal, dan sebagai agresor bagi Ukraina. Ketika Rusia sedang melakukan agresi ke Ukraina, UE memberikan sanksi terhadap Rusia yaitu memberhentikan hubungan politiknya. Pada bulan Maret 2022 UE mengeluarkan strategi kompas yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan Eropa dalam menghadapi ancaman, khususnya dari Rusia. Strategi ini menggarisbawahi perlunya pertahanan lebih kuat, karena Rusia tidak lagi dipandang sebagai mitra strategis, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap keamanan Eropa. Ada beberapa jenis sanksi yang diberikan terhadap Rusia diantaranya adalah sanksi ekonomi dan keuangan, contohnya yaitu pemutusan akses Rusia dari sistem SWIFT untuk beberapa ban besar, sanksi perbankan. Sanksi perdagangan dan ekspor, contohnya yaitu embargo minyak Rusia, secara bertahap oleh UE, terutama minyak laut, dan pengenaan batas harga minyak Rusia oleh G7, price cap. Tetapi sanksi yang dinilai paling signifikan yaitu pemutusan dari SWIFT, yang membatasi kemampuan perbankan Rusia untuk melakukan transaksi internasional, dan mendorong inflasi dan memperlemah sistem keuangan Rusia. Ada beberapa tantangan internal dan eksternal yang dihadapi UE dalam menjaga konsistensi kebijakan ini. Yang pertama internal, adanya ketergantungan energi yang tidak merata seperti Jerman, Hungaria yang sebelumnya sangat bergantung pada gas alam Rusia. Dan negara-negara ini juga lebih rentan terhadap dampak ekonomi sanksi energi dan cenderung menolak langkah sanksi yang terlalu keras dan cepat. Lalu UE mengeluarkan kebijakan Repower EU untuk mengatasi krisis energi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan UE pada energi fosil Rusia dan mempercepat transisi menuju energi bersih dan terbarukan. Kebijakan ini diluncurkan oleh Komisi Eropa pada Mei 2022 sebagai respons langsung terhadap invasi Rusia ke Ukraina dan krisis energi yang ditimbulkannya. Yang kedua eksternal, AS adalah produsen energi besar, sementara UE sebelumnya bergantung pada energi Rusia. Ketika UE menerapkan embargo energi, AS justru mendapat keuntungan melalui peningkatan ekspor LNG, gas alam cair, ke Eropa. Ini menimbulkan persepsi bahwa biaya sanksi lebih besar ditanggung oleh Eropa, sementara AS relatif tidak terdampak. Akibatnya, beberapa negara anggota UE, seperti Jerman atau Hungaria, kadang lebih hati-hati dalam menyetujui sanksi lanjutan, terutama dalam hal pendanaan dan beban pertahanan. Trump berulang kali menyatakan bahwa AS dirugikan karena menanggung sebagian besar biaya keamanan kolektif, sementara negara-negara Eropa menurutnya tidak membayar bagian mereka secara adil. Di sini kami mengambil efektivitas sanksi yang merujuk pada sanksi SWIFT dan strategi kompas yang bertujuan bukan hanya mengubah perilaku Rusia, tapi juga membangun ketahanan jangka panjang Eropa. Akan tetapi strategi kompas masih belum efektif dalam mengubah perilaku strategis dan agresi militer yang di mana Rusia tetap melanjutkan perang di Ukraina, bahkan memperkuat pendudukan di beberapa wilayah. Akan tetapi sanksi SWIFT membuat Rusia lebih bergantung pada mitra non-barat dan melemahkan posisi tawarnya, dan mendorong UE dan AS mempercepat dedolarisasi sistem energi agar sanksi lebih efektif ke depan. Yang pertama yaitu nilai demokrasi. UE menilai tindakan Rusia sebagai bagian dari proyek otoriter ekspansionis, bukan hanya konflik teritorial. Sanksi dilihat sebagai cara untuk membela sistem demokrasi Ukraina, menolak model otoriterisme agresif yang dianggap membahayakan stabilitas Eropa. Nilai demokrasi juga tercermin dalam dukungan terhadap kebebasan berpendapat, media independen, dan masyarakat sipil Rusia yang kritis terhadap rezim Putin. Misalnya, sanksi ditargetkan ke lembaga propaganda seperti RT dan Sputnik. Yang kedua, hak asasi manusia. Sanksi individu UE seringkali didasarkan pada pelanggaran HAM serius, seperti penindasan terhadap oposisi politik di Rusia, pembunuhan jurnalis dan aktivis, contoh, Alexei Navalny, deportasi anak-anak Ukraina secara paksa ke Rusia. UE menggunakan kerangka hukum HAM untuk membenarkan pembekuan aset, larangan perjalanan, dan tindakan hukum terhadap individu dan entitas Rusia. Yang ketiga, hukum internasional. Invasi Rusia ke Ukraina dianggap oleh UE sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, khususnya Piagam PBB, larangan penggunaan kekuatan melawan kedaulatan negara lain. Oleh karena itu,
Sanksi UE dilandasi oleh keharusan menegakkan tatanan hukum internasional, rules-based order. Sanksi juga menjadi respon hukum terhadap tindakan ilegal Rusia, bukan hanya langkah politik. Sekian dari kelompok kami dan inilah hasil dari wawancara kami. Apabila hasilnya kurang memuaskan kami minta maaf. Sekian terima kasih.